Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia. Nah, kita ketemu di pertemuan kedua atau sinkron sesi kedua untuk mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi. Nah, ini kita pertemuan kedua ini pakai medianya Google Meet sementara karena untuk Zoom di web kuliah kita lagi bermasalah, masih ada kendala teknis, jadi sementara kita pakai Google Meet. Ini sudah saya record dengan recording extension dari browser, mudah-mudahan nanti bisa ke-record. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang mau bantu record, boleh dipersilakan ya. Oke, untuk pertemuan kedua ini, mudah-mudahan teman-teman sudah download semua materinya. Cuma satu sih modulnya ya. Jadi ada modul untuk sesi kedua yang judulnya itu adalah identifikasi masalah dan hipotesis. Mudah-mudahan sudah di-download ya. Oke, saya share aja modulnya. Nah, ini modulnya. Oke, udah ke-share ya. Oke, identifikasi masalah atau hipotesis ini salah satu komponen penelitian yang kita bilang ini pokoknya penelitian. Jadi sebelum penelitian ini dimulai, ya pasti penelitian itu berangkat dari sebuah masalah atau sebuah alasan kenapa penelitiannya itu nanti mau dilakukan ya. Jadi ini adalah salah satu komponen penting dalam penelitian. Mau di penelitian itu buat tugas akhir atau tesis atau penelitian apapun ya. Jadi pada saat teman-teman mau melakukan sebuah penelitian atau eksperimen, ya pasti berangkatnya dari sebuah kerangka masalah atau rumusan masalah gitu. Sebentar, saya stop kamera biar agak lancar. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya ya. Jadi kalau di masalah penelitian yang nanti bisa dipilih atau menjadi parameter untuk menjadikan masalah penelitian ini layak atau tidaknya, ada beberapa aspek. Ini hanya aspek simpelnya aja yang bisa berkembang sesuai dengan nanti kebutuhannya seperti apa atau penelitiannya itu nanti mau gimana. Yang pertama ada waktu. Waktu ini berhubungan dengan penelitian ini nanti mau dilakukan dengan durasi berapa lama ya. Penelitian itu pastinya bukan hal singkat ya, bukan seperti kalau misalkan teman-teman mengerjakan tugas kuliah atau tugas pembelajaran gitu, yang itu biasanya kan nggak terlalu kompleks masalahnya, nggak harus diselesaikan dengan metode yang sedemikian rupa, dan hasilnya juga yang penting selesai, terjawab, beres gitu. Nah, penelitian itu lebih dari itu yang dilakukan gitu ya. Dari mulai menentukan masalah, terus nanti masalahnya mau diselesaikan dengan cara yang seperti apa atau metodologinya gimana. Dan di metodologi itu juga nanti ada yang namanya metode untuk pengumpulan data atau pengambilan datanya seperti apa gitu. Nah, setelah itu pengolahan datanya mau seperti apa nih biar bisa menghasilkan sebuah informasi yang memang dibutuhkan gitu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Terus setelah jadi informasi juga apakah informasi itu hanya untuk menyelesaikan masalah? Tidak, nanti informasinya bisa dipakai lagi buat yang namanya DSS atau Decision Support System. Zaman sekarang pasti informasi dipakai buat itu ya, untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan. Bahkan eh, bukan hanya untuk mendukung, tapi dijadikan oh ya udah biarkan sistem yang mengambil keputusan atau membantu kita untuk menentukan sebuah keputusan gitu. Jadi bukan sebagai alat bantu lagi, malah sudah bisa dikatakan mengambil alih. Jadi kadang kita mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi sistem. Nah, yang ini kan masuknya ke dalam konsepnya data science ya, gitu. Data science masuk ke dalam konsepnya itu, terus juga nanti bisa dikembangkan untuk AI buat pengambilan keputusan, otomatisasi algoritma, bahkan nanti bisa dikembangkan lagi untuk yang lebih advance atau expertnya, seperti sistem pakar atau expert system. Jadi kalau mungkin teman-teman di semester 6 atau yang di semester 5 ada yang ngambil expert system, nah nanti pelajarannya sampai ke situ. Oke, dan dari masalah ini, masalah yang akan kita ambil itu harus permasalahan yang jelas ya. Permasalahan yang jelas artinya permasalahannya harus real ada sebenarnya, harus real ada. Dan itu nanti biar jadi clear semua langkah penelitiannya. Kenapa sih masalahnya harus jelas? Masalah ini sama dengan data yang nanti akan kita kelola gitu ya.
data yang akan kita kelola. Kita kalau bicara data juga kan ada beberapa hal yang kita periksa, apakah dia real, apakah dia relevan gitu ya, apakah dia ambigu ya, atau dia bersifat opini atau tidak. Data itu kan harus bersifat fakta. Nah, permasalahan dalam sebuah penelitian atau alasan dari sebuah penelitian itu harus jelas. Penelitian ini nggak akan bisa dilaksanakan kalau misalkan apa ya? Karena perumusan masalah merupakan sumber utama unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi kalau permasalahannya sendiri tidak jelas, tidak ada yang bisa menuntun atau melatar belakangi atau jadi alasan untuk melakukan itu, masih ragu, nanti penelitiannya juga akan jadi ragu dijalankannya, sehingga nanti hasilnya juga ambigu malah. Oke, nah itu pengantarnya. Kita masuk ke materinya. Saya nggak terlalu jelasin banyak dari modul ya, karena teman-teman bisa baca secara mandiri, dan di sini juga sepertinya sudah lumayan jelas lah ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di sini atau di kolom komentar untuk setiap materi yang di-share di LMS ya. Oke, masalah, jadi saya langsung ke best practice-nya aja. Biasanya kalau dari sebuah penelitian, kalau teman-teman mau lihat di mana sih si peneliti biasanya atau penulis itu menuliskan permasalahan dia, itu biasanya ada di bagian pertama atau di bab pertama dari sebuah karya tulis. Bisa jadi nama babnya ya adalah pendahuluan atau latar belakang atau apapun itu. Yang pasti ada di bagian pertama. Rata-rata dituliskan ke dalam yang namanya rumusan masalah. Kayak misalkan contoh nih, ada sebuah contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk research question. Jadi pertanyaan untuk penelitian perumusan masalah. Ini contohnya dari rekan saya ya dulu di tahun 2015. Dia bikin sebuah penelitian dengan judul aplikasi review jurnal online terintegrasi dari teknik informatika. Nah, di sini dia tuliskan nih yang menjadi latar belakang dia ya untuk melaksanakan penelitian ini dengan dia melakukan studi kasus pada sebuah instansi, pada sebuah proses bisnis ya. Di sini contoh bisnisnya, proses bisnisnya atau yang lagi diteliti adalah jurnal online terintegrasi yang lagi dicek sama dia gitu. Dia tuliskan proses bisnisnya itu, dia tuliskan proses bisnis yang real terjadi. Nah, di sini juga teman-teman sudah melakukan analisa permasalahan. Analisa permasalahan yang dilakukan apa? Analisa proses bisnis berjalan, proses bisnis real yang sedang berlangsung atau berjalan saat ini. Yang di dalamnya nanti akan ada masalah. Jadi kalau misalkan teman-teman baca, nanti akan ketemu nih ada permasalahan. Contoh di sini, proses pemberian resensi memakan waktu yang cukup lama karena tidak setiap waktu pemberi resensi melakukan pengecekan email. Ini ada permasalahan nih. Ada lagi, ada kemungkinan penulisan naskah yang sama secara berulang. Terus ada lagi, pada saat memberi resensi ingin melakukan pencarian naskah atau manuskrip secara cepat. Nah, ada permasalahan di situ, tidak bisa dilakukan secara cepat. Kenapa? Karena data tercampur dengan email yang lain. Terus ada lagi, resikonya naskah atau manuskrip terhapus secara tidak sengaja. Itu bisa terjadi juga karena mungkin tidak ada validasi atau cross check ulang gitu ya. Nah, berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan sama si penulis atau si peneliti ini, dia memperoleh atau dia membuat perumusan masalah. Di sini contohnya ada dua. Perumusan masalah yang dibuat yang pertama sama dia membuat di sini bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk membantu proses resensi antara penulis, pemberi resensi, dan editor sehingga proses bisnisnya berjalan dengan baik atau alurnya jelas gitu ya. Alurnya jelas dari mulai siapa dan startnya di mana, finishnya di mana. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, ini ada masalah pendokumentasian dan dia di sini membuat sebuah perumusan masalah dengan membuat kalimat pertanyaan. Oke, itu tadi saya lupa jelaskan ya. Jadi perumusan masalah biasanya dibuat dengan kalimat pertanyaan. Contoh yang pertama tadi, yang kedua ada perumusan masalah dari permasalahan yang sudah diidentifikasi oleh peneliti atau penulis dengan perumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana mengatasi pendokumentasian jurnal atau manuskrip agar tidak terjadi penulisan jurnal dengan judul yang sama. Jadi tidak ada dokumentasi dengan judul yang sama atau ada duplikat atau ada redundan data gitu ya. Nah, kita bisa ngeliat nih dari contoh ini teman-teman ya, atau di sini kita bisa lihat ada keselarasan antara latar belakang yang dipaparkan dengan rumusan yang diangkat. Latar belakang yang mana? Yang ini yang dia tuliskan dari atas ini.
dari proses bisnis berjalan atau proses bisnis realnya yang saat itu terjadi, di dalamnya ada masalah, dia tuliskan tuh masalahnya atau dia paparkan. Nah, masalah yang dia dapatkan, dia buatkan rumusan masalah dengan bentuk pertanyaan, ya, kalimat pertanyaan jadi rumusan masalah. Nah, yang harus diperhatikan dalam menentukan permasalahan dalam sebuah penelitian ada sekitar 3 aja sih, ya. Yang pertama, punya nilai penelitian. Dalam artian di sini kalau teman-teman lihat, permasalahannya ini masih bersifat asli atau original, ya. Asli atau original. Jadi memang benar-benar didapatkan dari hasil observasi. Dari hasil observasi teman-teman terhadap suatu instansi dalam sebuah proses bisnis, ada masalah itu, bukan masalah yang dibuat-buat ya. Kalau nggak ada masalahnya nanti, oh kita buat-buat aja. Sebenarnya nggak ada, tapi dibuat-buat ada masalah di situ dalam sebuah proses bisnisnya. Nanti metode yang akan teman-teman lakukan juga akan dibuat-buat dengan hasil yang akan dibuat-buat. Kenapa? Ya, kalau masalahnya real, masalahnya asli, artinya datanya asli. Jika datanya asli, teman-teman bisa menentukan pengolahan data yang tepat karena datanya ada asli. Berbeda dengan kalau misalkan masalahnya dibuat-buat, datanya nggak original. Datanya kita nanti akan cari sendiri. Nanti tentukan metodenya buat pengolahan datanya juga tepat atau enggak nih ya. Kenapa? Karena kan nanti dilihat dari visibilitasnya. Nah, yang nomor 2 ini, kalau sudah masalahnya nilainya original bersifat asli gitu ya, permasalahan tersebut nanti bisa dipecahkan karena apa? Ada faktor-faktor pendukung lainnya. Antaranya tersedianya data dan metode buat memecahkan masalah. Itu ya, kalau misalkan tadi masalahnya asli atau original, pasti akan ada datanya, data asli atau data originalnya. Dan nanti metode buat memecahkan masalahnya akan lebih mudah ditemukan atau lebih mudah nanti akan kita sesuaikan metode apa yang nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah. Selain tersedianya biaya dan lain-lain gitu ya. Dan yang paling penting lagi ya, pada saat pembuatan masalah atau menentukan permasalahan atau latar belakang atau alasan kenapa melakukan penelitian tersebut harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi dari peneliti. Kenapa? Ya sesah kalau untuk mengerjakan segala sesuatu tapi nggak kompeten di bidang itu. Contoh misalkan kompetensi saya adalah di bidang networking gitu. Terus saya mau coba melakukan penelitian di bidang data science dan saya nggak punya background bidang ilmu di situ atau kompetensi saya nggak di situ. Mau nekat gitu. Kalau untuk belajar nekat tuh boleh, tapi kalau buat penelitian nekat kayaknya jangan dulu. Kenapa? Kalau misalkan penelitian, ya itu harus diselesaikan, jangan sampai nggak selesai gitu ya. Karena ada tanggung jawab yang akan diemban di situ. Itu kalau misalkan secara profesional. Tapi kalau misalkan secara pribadi ya boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah ranahnya di arah profesionalitas, ya jangan sampai mengambil sebuah permasalahan untuk diselesaikan tapi nggak sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi ilmunya. Gitu ya. Nah, kita balik ke atas. Ini ada salah satu penentuan atau perumusan masalah. Jadi salah satu untuk mencari atau membuat sebuah perumusan masalah itu dari mana sih gitu. Yang tadi kita ke best practice atau salah satu contohnya, yang pertama kita lakukan itu adalah untuk identifikasi masalah ya. Setelah kita dapat masalahnya apa, jadi kita observasi dulu, kita analisa proses bisnis berjalannya, proses bisnis realnya seperti apa. Setelah itu kita rumuskan masalahnya. Lalu jangan lupa untuk pembatasan ruang lingkup. Kenapa harus pembatasan ruang lingkup? Harus ada batasan yang kita lakukan dalam penelitiannya. Agar penelitiannya atau hal-hal yang kita lakukan dalam penelitian itu nggak melebar kemana-mana. Nggak ada kegiatan atau hal-hal mubazir yang dilakukan. Semua kegiatan penelitian yang dilakukan itu untuk menjawab atau menyelesaikan masalah yang sudah diidentifikasikan jadi rumusan masalah. Ya, sampai nanti baru penetapan research question. Research question ini tadi yang bikin perumusan masalah. Dan research question ini kita identifikasi tujuannya. Ini hipotesis mulai masuknya ya. Identifikasi tujuan. Masalah ini pertanyaan. Buat menyelesaikan pertanyaan artinya kan kita harus mendapatkan jawabannya. Jika pertanyaan terjawab berarti kan masalahnya selesai. Di penelitian seperti itu. Jika masalahnya punya
hipotesisnya, hipotesis ini sebenarnya bukan jawaban selesai ya, bukan jawaban aslinya, tapi rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu tujuan. Kalau jawaban dari permasalahan yang sudah selesai itu adanya di kesimpulan, bukan di tujuan. Tujuan ini rencana goalnya atau target goal dari penelitian itu seperti apa yang sudah kita rencanakan atau rancangkan dan harus diimplementasikan atau harus direalisasikan setelah penelitiannya terlaksana gitu ya. Dari 4 hal tersebut itu nanti jadi statistical hypothesis ya, statistical hypothesis atau ada juga nanti hypothetical statement. Statistical hypothesis ini kalau misalkan penelitian kita nanti kita pakai hipotesisnya yang jenisnya data. Nah, ini ada statistiknya. Kita bisa mulai menerka dulu lah ya dengan logika atau proses berpikir kita yang nanti akan kita tuangkan real. Hypothetical statement ini ya jawaban, rencana jawaban tapi masih bentuknya statement atau pendapat aja. Dan itu nanti jadi sebuah hipotesis, tetap jadi hipotesis atau jadi sebuah identifikasi tujuan. Nah, kalau misalkan teman-teman ke atas atau ke bawah, sorry ke bawah ya. Ke bawah ini nanti ada jenis-jenis hipotesis. Nah, kalau ini yang langkah-langkah perumusan masalah, teman-teman bisa lihat ada bagannya di sini ya. Ini hubungan faktor dalam mengidentifikasi suatu masalah. Sudah saya jelaskan di atas. Terus kita ke hipotesis saja, karena tadi saya jelaskan hipotesis. Nah, hipotesis ini jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, tapi belum jawaban aslinya atau belum jawaban empirik yang didukung dengan data-data yang sudah diolah atau dikelola atau diproses jadi sebuah informasi. Hipotesis ini biasanya yang dilihat di tujuan penelitian. Pasti untuk setiap penelitian, selain ada identifikasi masalah yang didahului sama latar belakang masalah, terus jadi rumusan masalah, dan ada ruang lingkup atau batasan penelitian, juga ada hipotesis penelitian yang biasanya dituliskan dengan tujuan penelitian. Nanti teman-teman kalau misalkan ngecek jurnal, cari, pasti akan ada itu. Komponen itu pasti akan ada semuanya. Nah, saya langsung ke hipotesisnya aja ya. Nah, hipotesis ini biasanya dirumuskan kalau teman-teman lihat di sini nih. Diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Kok bisa gitu? Kan di sini ada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu artinya sudah selesai dan di situ ada jawaban empirik dari permasalahan yang ada. Teman-teman bisa ngelihat di situ sendiri, ada teori-teori pendukungnya juga. Jadi biasanya dengan melihat teori-teori pendukung yang ada dari topik penelitian yang sejenis ya, sama hasil dari penelitian terdahulu, kita bisa buat sebuah hipotesis. Jadi kita bisa menentukan rencana atau goalnya ya, rencana goal dari penelitian yang nanti mau dikerjakan. Nah, hipotesis ini biasanya berupa hypothetical statement. Contohnya misal di sini kalau teman-teman lihat ada IT investment, meningkatkan kinerja perusahaan. Di IT investment ini berhubungan dengan kualitatif dan kuantitatif ya. Secara kualitasnya adalah improvement-nya, terus secara kuantitatifnya gimana? Misalkan kalau misalkan kita bicara kinerja bisa kita lihat dari KPI ya, Key Performance Index. Nah, itu kan data kuantitatif. Nah, untuk hipotesis sendiri ada statistical hypothesis. Statistical hypothesis itu H0. Nah, contohnya misalkan bisa lihat di situ. Hipotesis itu selain H0 ada H1 ya. Nah, ini hipotesa penelitian merupakan hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Hipotesa operasional merupakan hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk hipotesa 0 dan hipotesa H1. Oke, jadi kalau yang ya, dia bentuknya hanya kalimat, itu H0 atau H1. Kalau hipotesa statistik, ini berupa angka statistik atau data, kita bilang ya. Data yang diolah dengan metode tertentu, terus jadi sebuah informasi, dan itu jadi alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Kalau di sini kita lihat lagi, hipotesa yang sudah dirumuskan harus diuji kebenarannya. Jangan sampai begitu diuji, ternyata tidak sesuai. Karena gini, kalau misalkan penelitian, ada masalah penelitian, artinya di ini ya, perumusan masalah, ada pertanyaan penelitian. Terus dicek
ada tujuannya atau rencana goalnya. Setelah penelitian selesai, bisa ditarik kesimpulan jawaban empiriknya. Teman-teman harus cek lagi, apakah antara kesimpulan dengan tujuan itu selaras atau tidak. Paling gampangnya gini, masalah 3, berarti rencana menyelesaikan masalah, rencana goalnya ada 3, dan kesimpulan juga harus 3. Nggak boleh kalau misalkan kayak kesimpulannya cuma 2 atau hasilnya cuma 2. Kalau seperti itu kan ada satu masalah yang tidak terjawab, gitu ya. Salah satu contohnya begitu. Atau tadi ada masalah 3, hipotesanya ada 3, atau rencana penjawabannya penyelesaian masalahnya 3, ternyata penyelesaian secara empiriknya di kesimpulan ada 5. Ada 2 pekerjaan yang sia-sia dilakukan. Ngapain? Nggak ada alasannya, nggak ada latar belakangnya, atau tidak ada pertanyaan tapi dijawab pertanyaan itu. Gitu ya. Atau kayak gini lagi, permasalahan A itu harus mempunyai hipotesa A dan dibuktikan atau validasi dengan hasil yang empirik di kesimpulan A juga. Jangan sampai orang nanya A, dijawabnya B, kan nggak nyambung. Begitu. Itu penjelasan singkat saya dari keseluruhan materi untuk sesi ini. Sebelum dicontohkan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Contohin lagi deh. Your entire screen. Oke, saya share seluruh screen saya ya. Kita cari penelitian di Google Scholar. Bahasa Indonesia aja lah ya. Nah, ini dari 2 bidang ilmu yang dijadikan satu. Jadi kalau teman-teman ada yang bidang ilmunya 2 di informatika tapi ngambil satu peminatan doang, terus skripsinya atau tugas akhirnya pengennya 2 bidang ilmu jadiin satu. Ini ada contohnya. Saya buka ya, di-download. Terus kita lihat di sini. Download aja. Jadi kalau misalkan cari referensi, dibiasakan nanti mulai carinya di Google Scholar ya. Kalau mau cari jurnal. Dan cari jurnal atau penelitian di 5 tahun terakhir maksimal lah ya. Kalau mau cari yang relevansinya bagus, 3 tahun terakhir lah, jangan sampai 5 tahun ya. 5 tahun maksimal lah ya. Jadi kalau misalkan sekarang 2023 atau nanti tugas akhirnya di 2024, berarti kalau misalkan 5 tahun ya tahun 2020 tuh paling lama referensinya. Saya download dulu. Ada judulnya nih, analisis penerapan deep learning untuk klasifikasi serangan terhadap keamanan jaringan. Mantap nih. Kita lihat abstraknya. Nah, biasanya abstrak ini seperti sebuah sinopsis di buku. Yang di sini sudah dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, metode yang dipakai buat menyelesaikan masalah, sama hasilnya. Dari abstrak biasanya kalau abstraknya yang bagus seperti itu. 1, 2, 3, 4, oke. Ada keywordnya atau kata kuncinya di sini ada 4 ya. Bagusnya nanti kalau teman-teman bikin kayak gini minimal 5 lah ya. Minimal 5. Terus jangan bikin kata kunci atau keyword ini yang general. Spesifik aja. Kalau misalkan mesin learningnya metodenya mesin learning apa, deep learning metodenya apa, ini klasifikasi apa, ini keamanan jaringan, kita mau coba keamanan jaringan di mana, misalkan keamanan jaringan wifi, atau mau di protokol jaringannya, atau mau di layer keberapa yang dibahasnya, itu ya. Lebih spesifik kata kunci itu, jangan terlalu general. Ya kayak
pencarian di Google lah ya, jadi keywordnya kita ya, jadi keywordnya kita untuk membedakan dengan yang lain. Terus kalau misalkan dicari itu atau ada orang yang memasukkan keywordnya, ya lebih bisa punya kita ditampilkan ya. Abstraknya pertemuan bidang teknologi informasi mengharuskan. Nah, teman-teman bisa baca ya. Terdapat metode dalam pembelajaran. Oke. Efektif solusi atasi. Kita lihat dulu ini. Saya nggak bacain ya, baca masing-masing aja. Jadi di sini kalau saya bisa ngelihat dia di sini mencoba melakukan studi awal. Berarti ini baru kajian untuk menerapkan deep learning untuk klasifikasi serangan keamanan jaringan yang berasal dari dataset serangan. Terus berdasarkan uji coba yang dilakukan, deep learning dapat melakukan klasifikasi. Nah, ini ada jawabannya, tapi di sini nggak dijelaskan nih hasilnya seperti apa. Cuma ada hasilnya deep learning bisa melakukan klasifikasi serangan dengan akurasi yang baik sesuai dengan model arsitektur deep learning yang digunakan. Tapi model arsitekturnya yang mana? Nggak dikasih tahu sama dia. Kita lihat dalamnya aja. Pendahuluan. Nah, ini kayak proses bisnis berjalan atau keadaan real dari topik penelitian yang mau diteliti. Yang nanti di sini ada masalah yang nanti akan dia jelaskan. Nah, kalau teman-teman lihat kalau di jurnal atau di karya tulis ada kayak gini, ini berarti dia mensitasi dari sumber lain ya, seperti jurnal, buku atau karya tulis yang lainnya. Kalau kita lihat di sini 1 2 berarti di daftar pustakanya dari 1 2. Nih, dari ini sama ini. Ya, balik lagi. Oke, kita lihat di sini. Kita langsung cari masalahnya aja. Ada satu dari sini yang dibutuhkan. Sama ini hipotesanya dia nih. Diharapkan kedepannya dapat meningkatkan keamanan data dan informasi yang dilewatkan dapat jaringan komputer. Dia latar belakangnya dijadikan satu semua, nggak di breakdown ya. Oke, di sini ada hipotesa dia satu doang. Dia mengharapkan dari implementasi deep learning di keamanan jaringan itu bisa meningkatkan keamanan data dan informasi yang dilewatkan pada jaringan komputer. Berarti ini general nih, semua jaringan ya. Penelitian menggunakan deep learning untuk melakukan klasifikasi terhadap serangan dataset serangan NSLKDD. Ini jenis serangannya. Hasil klasifikasi awalnya diharapkan dapat memberikan analisis penerapan deep learning dalam proses klasifikasi serangan terhadap keamanan jaringan. Evaluasi hasil klasifikasi dengan deep learning dan analisis berdasarkan pada metrik. Nah, ini nih, akurasi, precision, dan F-measure-nya. Kalau teman-teman yang udah ngambil machine learning dan sekarang lagi ngambil deep learning, nanti belajar ini ya. Saya nggak jelasin ya di mata kuliah yang jatahnya dosen lain aja. Kalau saya ngambil nanti semuanya dong. Oke, metodologi penelitian. Ini langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Saya nggak jelaskan ya. Nanti dibaca aja, dicari aja keywordnya ini, implementasi machine learning di keamanan jaringan. Banyak ya, nanti tinggal cari aja. Ini langkah-langkah penelitian yang dia lakukan, yang bisa jadi tahapan penelitian. Terus di sini dataset yang dia pakai, datasetnya seperti berikut. Terus kita lihat ke bawahnya, ini karakteristik dasar dataset KDD. Nah, teman-teman yang sudah belajar statistik dengan menggunakan softwarenya Amos atau SPSS diharap sudah bisa membuat seperti ini. Proses training dan klasifikasi. Nah, tampilkan pada gambar 2. Oh ini, langkah-langkah training dan klasifikasi. Jadi dataset, preprocessing, deep learning, normal, dan serangan. Algoritma deep learning dibangun dengan beberapa layer. Ada input, output, dan hidden layer. Terus kita ke metrik akurasinya. Oh, di sini dia ada perhitungannya ya. Evaluasi kinerja proses learning dan klasifikasi berdasarkan pada metrik 11. Precision, ini rumusnya. Terus ini recall, ini F-measure. Dan ini hasil yang sudah dilakukan dari rencana yang mau dia atau metode yang mau dia pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasilnya teman-teman bisa baca di sini. Ekstrak 125 ribu sekian, hampir 126 ribu instan dari 2 kelompok traffic. Terus di sini dicoba training data.
Nah, ini ilustrasi layer dan node-nya pada deep neural network. Nah, yang lagi belajar deep learning, nanti siap-siap nih bikin bundaran-bundaran gini dan tanda panah yang segitu banyaknya. Ini nggak asal gambar ya, dan ini nggak kita gambar manual. Gambar ini terjadi berdasarkan data yang dimasukkan, diolah dengan gimana, dan jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi bukan ini kita buat manual, udah buat aja nih ada berapa bola atau ada berapa nodenya. Ini node ya. Terus ya udah garis-garisin aja semuanya, nggak gitu ya. Jadi ada software khususnya nanti dijelaskan di mata kuliah tertentu. Kita mau lihat langsung hasilnya aja. Jadi soalnya di abstraknya sama dia nggak dijelaskan. Yang bagus itu di abstrak itu dijelaskan nih hasilnya yang berupa data ini, informasi ya. Jadi hasil percobaan dilakukan dalam penelitian ini bahwa dataset dapat diklasifikasikan dengan algoritma deep learning dan dapat mendeteksi aktivitas abnormal. Oke, hasil deteksi data normalnya nilainya seperti ini untuk recall dan data normal ya. Terus ini presisi untuk sampel data serangannya. Nah, di sini ada sebuah kesimpulan yang ditarik sama dia. Algoritma deep learning baik dalam mendeteksi data normal dan data anomali dengan baik. Berjalan dengan baik kali ya. Berjalan dengan baik. Dilihat dari hasil tidak berbeda jauh. Cari contoh lain lagi yang ke arah ini nih. Image processing, pengenalan wajah, penulis sidik jari yang lagi rame ini nih. Karena sudah banyak ininya ya, toolsnya ya. OpenAI ada dan banyak lainnya lagi. Bisa dicoba lah. Dan nggak butuh coding juga, source code udah banyak. Tapi kalau mau dipakai buat penelitian atau project yang lainnya ya harus di customize ya, menggunakan CNN. Oke, kita download dulu. Wow, ini kalau jurnal yang ada kayak nilai akreditasinya atau sertifikatnya gini, Sinta 3, ini berarti jurnal terakreditasi di Pedidikti atau di Kemdikbud ya. Kalau Sinta ini akreditasi nasional ada 6 peringkatnya. Paling rendah 6, paling tinggi 1. Nah, Sinta 3 ini udah moderate dan rata-rata jurnal yang di Sinta 3 ini ya bagus-bagus. Berbeda dengan jurnal biasa. Mudah-mudahan nggak bahasa Inggris. Nah, ini deep learning-nya lebih spesifik menggunakan convolutional neural network buat sistem pengenalan wajah. Dan abstraknya, lihat, lebih kita lihat bahasa Indonesia ada nggak sih? Nggak ada abstraknya ya. Nah, di sini dijelaskan ada hasilnya nih. The initial process was taking a picture of the face to be used a data set. Terus dari data yang itu nanti ada di sini pasti begitu diekstrak muncul angka-angka seperti ini. Terus, nah, jadi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan ada precision sekitar 95,4%, terus recall 98%, akurasinya 99,84%, hampir 100% ya. Dengan kita lihat di sini, untungnya bawahnya bahasa Indonesia ya. Ini analisa sistem berjalan untuk topik penelitian yang mau dipakai atau analisa proses bisnis berjalannya. Dijelaskan teori-teori atau relevansinya berhubungan topik aja. Kayak misalkan di sini dia bilang tentang tren deep learning jadi gimana gitu ya, dan lain-lain. Saya concern ke masalahnya dia. Oh, ini dia mulai ke studi literatur nih. Jadi ini sudah pernah dilakukan. Arsal tahun 2020 dapat 95%. Metodenya deep learning terus sama metodenya. Hasilnya 95%. Kalau dia tadi hasilnya hampir 100% ya. Jadi boleh nih, kita boleh ngembangin bahkan dengan teknik yang hampir sama. Ini kan tekniknya hampir sama banget nih. Deep learning metodenya convolutional neural network, sama seperti yang dia pakai. Sama persis tuh ya. Deep learning dengan convolutional neural network sama persis. Tapi hasil akhirnya beda. Yang terdahulu 95% dia dapat hampir 100%. Boleh aja. Terus ada lagi tuh penelitian yang lainnya ya. Sama nih. Pakai CNN juga. Ini bukan media berita ya, tapi salah satu metode atau model di deep learning, convolutional neural network. Nilai akurasi terbaiknya 86,4, rata-rata akurasinya 80,7. Dan yang penelitian-penelitian lainnya, jadi ini dia
studi literatur atau literatur review dari penelitian terdahulu, penelitian sudah pernah dilakukan, dijadikan satu sama dia di sini, biar nggak terlalu panjang. Jadi lebih simpel, lebih singkat. Memang beberapa jurnal ada batasan halaman ya, makanya sama dia dikompres seperti ini. Nah, ini ada masalah nih. Makin banyak riset tentang deep learning, banyak library yang bermunculan, OpenFast. Terus ada juga GoogleNet dengan beberapa modifikasi. Dari penelitian sebelumnya, nah di sini dia bilang nih, dia mau ngapain? Merancang sistem pengenalan wajah menggunakan metode atau model CNN. Dia pakai library-nya OpenFast juga ya, dengan tujuannya buat memperdalam tentang deep learning dan mengetahui tingkat akurasi yang dihasilkan. Enak penelitiannya. Kalau misalkan kita ngeliat ininya dilakukannya yang nggak enak, jadi enak ya, pusing. Kalau penelitiannya dia idenya sama persis dengan penelitian yang lainnya. Kalau untuk skalanya kayak teman-teman masih di strata 1, S1, ini boleh. Tapi kalau skalanya sudah di jenjang yang lebih tinggi, kayak misalkan S2 untuk tesis, ini pasti nggak boleh. Karena bukan hanya implementasi, harus ada komparasi dan analisa kalau di S2. Ini teori-teori pendukung, metode yang dia pakai, dengan proses sistem pengenalan wajahnya atau metode dari CNN seperti ini. Teman-teman kalau mau cari di sini ya, implementasi deep learning pengenalan wajah. Nanti dapat yang mana tadi saya? Ini yang pakai CNN. Dari mana sini? Unindra. Jadi ya, pre-trained neural network image. Wah, kayaknya udah mau selesai nih. Sebentar. Cek dulu. Oh iya, 10 menit lagi. Notifikasi. Sorry ya. Oke lah, kita next saja. Jadi di stop dulu deh. Nah, jadi kalau mau cari-cari contoh gimana buat perumusan masalah, cara buat mengidentifikasi masalah dan lain-lain, ya nggak ada cara lain selain teman-teman sering baca jurnal, sering baca publikasi, nanti bisa sendiri bikin permasalahan. Yang harus diingat kayak gini, masalah atau perumusan masalah itu nanti akan didapat dari latar belakang yang sudah teman-teman buat. Gimana cara buat latar belakang? Analisa dulu proses bisnis yang berjalan. Kayak misalkan Mas Teguh, model penelitian atau judulnya apa? Contohnya, apa aja tembak deh. Implementasi pengenalan suara untuk pencarian dokumen otomatis. Jadi pakai pencarian dokumennya pakai suara ya, pakai voice ya. Iya. Iya. Nah, coba ditulis di latar belakangnya tren dari topik atau judul itu. Terus kira-kira ada nggak yang bisa kita jadikan riset atau mau kita teliti? Kalaupun ternyata sudah pernah dilakukan kayak contoh terakhir tadi, ya belum tentu hasilnya sama, bisa dilakukan ulang ya. Tapi jangan sampai kita nggak mensitasi mereka yang sudah pernah melakukan penelitian itu. Biar nanti kita nggak di-compare, udah pernah dilakukan, terus ngapain dilakukan lagi, terus nyontek ya dan segala macam. Enggak, kita nggak nyontek dan kita nggak melakukan hal sia-sia. Ternyata hasilnya beda dari penelitian terdahulu. Entah itu karena memang banyaknya data atau kuantitas datanya, atau beda lagi pada saat pemrosesannya algoritma ada yang kita modifikasi dan lain-lain sehingga hasilnya berbeda. Itu caranya. Nah, bikin latar belakangnya itu dilihat trennya, dilihat perkembangannya, ada masalah apa sih, cari-cari di forum-forum atau ya di komunitas tentang yang tadi untuk voice recognition, nanti ada hasil dari ini bukan voice recognition ya. Jadi kayak modelnya voice comment ya. Iya, iya, Pak. Oke. Ini kan implementasinya udah banyak tuh kalau kayak di Apple Siri. Gitu ya. Udah pernah diterapkan teknologinya. Mungkin nanti bisa disangkutkan dengan kayak model Siri gitu kan. Android juga sudah mulai masuk ke situ dengan speech recognition-nya dan lain-lain. Terus nanti temukan kira-kira Mas Teguh mau ngapain tuh di topik itu. Dan bisa nggak dijawab nih atau ada nggak jawabannya dengan membuat hipotesa atau jawaban sementara yang nanti akan dibuktikan dengan jawaban yang empiris setelah penelitiannya sudah dilakukan dengan metodologi yang dipilih yang tepat ya, metodologi yang dipilih yang tepat. Kayak misalkan tadi yang mau nerapin deep learning-nya dengan metodenya ini tadi yang pengenalan wajah ya, deep learning untuk pengenalan wajahnya dia pakai CNN atau tadi apa namanya convolutional neural network gitu. Nah, kira-kira Mas Teguh tadi yang untuk voice comment-nya metodenya ada nggak tuh?
yang di learningnya itu. Ini semuanya hubungannya sama machine learning ya, begitu. Nanti kalau sudah ketemu masalahnya, coba transform masalah tersebut jadi sebuah pertanyaan. Pertanyaannya buat siapa? Tujukan untuk diri sendiri. Tujukan untuk diri sendiri. Jadi bikin pertanyaan untuk ditujukan ke diri sendiri, yang nanti diri sendiri juga akan bisa nggak ngejawab pertanyaan tersebut dengan segala macam teknik yang akan dilakukan. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 7 menitan nih. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang hipotesis tadi, Pak. Tadi kan itu merupakan jawaban sementara ya, Pak, dari hasil penelitian. Nah, itu bisa mengacu pada penelitian-penelitian sejenis sebelumnya. Nah, itu untuk Betul. bedanya dengan studi literatur itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, bedanya dengan studi literatur. Kalau studi literatur, ini sekolah saya share lagi lah ya. Window yang ini. Nah, kalau studi literatur, kalau teman-teman lihat di contoh jurnal yang saya cari tadi, yang kedua, dia mengulas penelitian terdahulu dengan tema yang sama. Ya, di sini ulasannya dia buat dikompres sama dia jadi satu paragraf aja. Sebenarnya studi literatur nggak seperti ini, banyak ya. Nanti kita akan belajar untuk studi literatur. Jadi studi literatur itu menelaah atau menganalisis, mereview penelitian terdahulu dengan tema yang sama dengan penelitian yang mau kita ambil. Yang direview apa aja, atau yang dianalisis, atau yang diulas. Dengan simpelnya beginilah saya bilang. Cukup lihat aja masalahnya apa, tujuan atau hipotesanya gimana, cara untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa, dan hasilnya gimana. Jawaban yang realnya, yang empirisnya. Minimal sebenarnya kita punya referensinya itu 15-an. 10 lah paling minimnya. Yang kita ambil jadi referensi utama yang akan kita masukkan ke dalam tulisan kita atau laporan penelitian seperti ini, ya minimal 5. Dan itu jadi referensi utamanya. Kalau hipotesa kita, itu adalah jawaban sementara dari penelitian kita yang kita dapatkan dengan kita melihat hasil-hasil penelitian sebelumnya. Misalkan di sini hasil-hasil penelitian sebelumnya ada percobaan pertama nih 95% hasilnya, yang kedua 86, sekian, terus yang ketiga di atas 80% semua. Artinya metode CNN ini dalam si deep learning untuk sistem pengenalan wajah sudah cukup baik. Yang kita bisa tuliskan, kalau nanti penelitian ini kita jalankan, sebenarnya dengan model CNN di deep learning untuk sistem deteksi wajah itu pasti akan baik. Nah, tapi baiknya seberapa? Baiknya nilainya gimana? Bicara misalkan dari 1 sampai 10, apakah di 8, 9, atau 10? Dan itu nanti akan dibuktikan dengan penelitian yang sudah kita lakukan, selesainya gimana, hasilnya berapa. Itu hipotesis atau hipotesa. Tapi kita nggak bilang nilainya kalau di hipotesa. Bilang nilainya itu nanti di hasilnya. Kayak misalkan ini resultnya, ini udah dapat dari hasil terakhirnya setelah dia melakukan penelitian dan dia tuliskan di sini tuh, di simpulan. Oke ya. Dan kalau misalkan teman-teman ngelihat kayak ada penelitian yang di-share dan ada sarannya, ini colong sarannya buat jadi penelitian teman-teman. Lihat di sini. Saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian lebih lanjut, memperoleh hasil yang lebih baik dapat dilakukan dengan penambahan ciri atau metode yang berbeda. Dibaca aja coba, ciri apa yang dia maksud dengan metode gimana yang dia maksud. Terus perkembangan teknologi berbasis mobile perlu kiranya dioptimisasi proses pengenalan wajah ini pada perangkat handphone. Nah, berarti dia tadi belum di smartphone atau di mobile phone. Ya, aspek hardware dapat dilakukan peningkatan kualitas kamera. Berarti tadi kameranya dia ternyata kualitasnya nggak wah banget. Kita bisa tingkatin kualitasnya dan ini hasilnya pasti akan berbeda. Nah, kalau teman-teman baca sebuah karya tulis atau publikasi dari hasil penelitian dan ada sarannya, ini sudah dikasih bocoran atau contekan untuk penelitian selanjutnya. Bisa dipakai. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Dua menit lagi. Telah ya, pertanyaannya nanti aja kita sambung lagi. Kacau ini 2 menit. Buat menjelaskannya kayaknya kurang kalau 2 menit doang ya.
Ya, sesuai sinkron kita kali ini kurang maksimal ya, karena memang ada terkendala teknis, jadi ya kita maklumin aja. Mudah-mudahan di next nggak ada kendala teknis lagi dan sinkronnya bisa optimal seperti sesi pertama. Kita lumayan lama, pertanyaan jawabnya juga lumayan lama. Nanti untuk literatur review dan lain-lain, atau kayak siap-siap di soal tugas yang akan saya berikan, itu saya jelaskan di sesi berikutnya aja. Kalau sekarang takutnya nggak sempet, karena nanti teman-teman tuh akan dapat soal tugas seperti ini nih. Nah, udah ada nih. Tapi nggak jadi saya share, nanti aja lah ya. Nanti aja. Jadi ini buat melakukan literatur review nih. Jadi kalau teman-teman sudah punya judul, nanti setelah literatur review mudah-mudahan nggak goyang judulnya. Ya. Oke, untuk sesi sinkron kita yang kedua ini kita sudahi dulu. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa dibaca lagi, dipelajari, dipahami. Kalau misalkan kurang clear, teman-teman bisa cari referensi lain untuk nambah wawasannya atau penambahan materi, memperkaya materinya. Terus nanti kalau misalkan mau coba-coba untuk review, dimulailah untuk review. Minimal dengan download jurnal terus dibaca-baca. Jangan 1-2 ya, minimal 15 lah. Jadi biar makin luas knowledge-nya, biar makin luas sumbernya juga, banyak datanya, banyak sumbernya, nanti makin tajam penelitian yang mau dilakukan. Oke, saya tutup, saya akhiri dulu. Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih Pak. Malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak ya.